Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, terutama telah memberikan kita hidayah dan taufik sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mau dan mampu menjalankan ibadah yang ini merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah yang ini merupakan tujuan kita diciptakan di dunia ini kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu tentunya kita mengambil sebab untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yaitu dengan kita thalabul ilmi, yaitu belajar, ya. Tidak mungkin seorang akan bisa merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam jenis ibadah, maka itu semuanya tidak akan mungkin bisa kita lakukan kecuali kita harus belajar. Artinya kita mempelajari agama Islam ini yang merupakan ajaran, ya, yang menjadikan seorang itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di kajian rutin kita ini, yaitu setiap hari Kamis ba'da Isya, malam ini kita akan memulai kajian kitab baru, yaitu tentang tafsir, ya. Dan kita pilih kajian tafsir kita yaitu tafsir juz amma atau tafsir dari surah yang terkandung dalam juz 30, ya, yang terdapat dalam juz 30, yang tentunya hampir kita setiap muslim yang sudah menjalankan sholat mungkin bertahun-tahun, kita tentunya surat-surat yang kita hafal pertama kali bahkan sejak kecil itu adalah surat-surat yang terdapat dalam juz amma tersebut, karena memang surat-surat yang terdapat dalam juz amma tersebut tergolong
surat-surat pendek, ya, tergolong surat-surat yang pendek. Apalagi sering yang hampir-hampir kita semuanya hafal seperti 3 qul, ya, seperti qul huwallahu ahad, ya, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Ini hampir-hampir kita menghafalnya, dan ini terdapat dalam juz amma tersebut atau juz 30. Maka diantara karena seringnya kita membaca juz 30 tersebut dalam sholat kita, entah itu karena memang kita hanya hafalnya itu, atau memang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Kalau kita bacakan surat yang lain itu biasanya dianggap terlalu lama karena memang tidak sering mendengarnya, ya. Maka jadinya imam pun yang memiliki bacaan yang memiliki hafalan banyak, atau bahkan seorang imam yang hafidz sekalipun, ketika mengimami di suatu masjid kampung biasanya akan juga memilih juz amma yang akan dibaca seringnya, ya. Dikarenakan kebanyakan masyarakat memang belum hafal surat-surat yang lain, dan kalau mendengar tentang surat-surat yang lain itu perasaannya sudah gundah gulana karena dianggap sudah panjang. Padahal bisa jadi jumlah ayat yang dibaca itu sama dengan jumlah ayat yang ada dalam juz amma, ya. Baik. Maka dari itu di sini kita perlu untuk mempelajari tafsir dari juz amma tersebut, dikarenakan ini adalah seringnya kita baca dalam surah-surah yang terdapat dalam juz 30 tersebut, ya. Maka ini menjadi penting bagi kita, dan ini menjadi perhatian banyak ulama tentang tafsir juz amma ini, terlebih lagi di masa-masa akhir zaman di mana kebanyakan manusia hanya khususnya kaum muslimin hanya menghafal surat-surat pendek saja, ya. Maka di antara para ulama itu menyendirikan tentang tafsir juz amma ini agar supaya orang-orang kaum muslimin secara umum itu bisa mempelajari apa yang dia baca setiap harinya, agar tidak hanya sekedar bacaan begitu saja, ya, akan tapi bisa direnungkan maknanya dan juga nantinya bisa diamalkan, ya. Dan di antara kitab tafsir yang insyaallah mudah difahami dengan bahasa yang mudah juga, yaitu di antaranya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang insyaallah akan kita kaji di kajian rutin kita setiap Kamis ba'da Isya ini. Beliau mengkaji tentang tafsir juz amma ini di kajian-kajian beliau yang itu direkam di kaset, kemudian oleh salah seorang murid beliau dibukukan, ya, kemudian dibukukan, yaitu oleh Fahad bin Nasir As-Sulaiman hafizahullah taala. Beliau membukukan dan mencatat apa yang terekam dalam kaset yang dikaji oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Akan tapi beliau belum sempat mengajukan seluruhnya untuk dimurajaah di kaset tersebut, kecuali hanya tafsir surah Al-Fatihah saja, ya. Adapun surat-surat yang lainnya itu masih tercatat sebagaimana apa yang disampaikan di dalam kaset. Artinya belum sempat dimurajaahkan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kembali, ya. Karena beliau qadarullah wa masyafa'al, beliau meninggal dunia sebelum sempat memurajaah secara keseluruhannya. Akan tapi di sini telah ditata dengan baik oleh murid beliau ini, ya.
sehingga kalimat-kalimat yang di kaset tersebut berulang, maka itu dihilangkan. Kemudian penataan dari kalimat-kalimat yang mungkin ibarat-ibarat yang sulit difahami, maka dipermudah agar supaya bisa difahami oleh pembacanya. Baik. Kemudian tentang juz amma atau juz 30, dinamakan juz amma karena memang juz 30 ini diawali dengan surah An-Naba, yaitu yang berbunyi amma yatasaalun, ya, dengan kalimat amma, ya, maka dinamakan atau lebih dikenal dengan juz amma, ya. Dan juz amma ini atau juz 30 ini kebanyakan ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Artinya surah Makkiyah itu dinamakan bukan berdasarkan tempat, bukan berarti turunnya mesti di Mekah, enggak, ya. Akan tapi Makkiyah ini dinamakan Makkiyah karena sebelum hijrah, ya, sebelum Nabi alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah. Adapun surah Madaniyah itu adalah ketika setelah hijrah, walaupun surat tersebut misalnya turun di Mekah, ya, turun di Mekah. Seperti misalnya surah An-Nasr, ya, surah An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya, itu surah Madaniyah. Itu surah Madaniyah turunnya di Mekah, ya. Kenapa dinamakan Madaniyah? Karena itu turun ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah hijrah, ya. Itu turun di tahun ke-10 Hijriah, yaitu ketika Nabi alaihi salatu wasallam sedang haji wada, ya. Haji wada, haji perpisahan, di mana setelah haji beliau selang beberapa bulan beliau wafat alaihi salatu wassalam, ya, yaitu ketika beliau berada di Mina, ya. Dan itu masuk pada kumpulan dari juz amma ini, yaitu juz 30, ya. Akan tapi secara keseluruhan juz amma ini, juz 30 ini adalah surah-surah yang turun di fase Mekah, artinya sebelum beliau alaihi salatu wasallam hijrah. Kalau tidak salah hanya 3 dari juz amma ini, juz 30 ini yang surah Makkiyah, yaitu yang pertama surah Nasr, kemudian surah Al-Falaq dan An-Nas, ya, yang itu turun di Madinah, yaitu berkaitan ketika Rasulullah SAW terkena sihir dari orang-orang Yahudi, ya. Surah Al-Falaq dan An-Nas turun berbarengan, ya. Kemudian dijadikan 2 surah, ya. Kemudian di antara pengelompokan surat-surat ini, kenapa kok ada juz 1, 2, 3 sampai 30, kemudian letaknya kok seperti itu, misalnya Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Ini semuanya berdasarkan wahyu, ya. Jadi bukan ijtihad dari Nabi alaihi salatu wasallam, tapi peletakan ayat itu di surat ini itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana dalam hadis telah disebutkan, ya. Terutama ketika kita kalau kita membaca tentang usul tafsir, ya, tentang pokok-pokok tafsir, ya, atau pengantar ilmu tafsir, itu akan dijelaskan kenapa ayat ini dinamakan surat, ya, atau surah ini dinamakan Al-Baqarah atau dinamakan surah Yusuf dan lain sebagainya. Itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan peletakannya pun demikian, ya. Karena ada sebagian satu surah itu ada yang ayatnya itu
Makkiyah dan juga ada sebagian ayatnya Madaniyah, ya. Jadi yang mengumpulkan, yang meletakkan ayat itu menjadi surat tertentu, maka itu berdasarkan wahyu dari Allah SWT, ya. Makanya ketika pengumpulan Al-Quran yang dimulai di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, yang diusulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian sampai finalnya itu di masa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, itu mereka bukan inisiatif sendiri, ya. Al-Fatihah di sini, Al-Baqarah di sini, Ali Imran di sini, tidak. Akan tapi mereka hanya mengumpulkan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh wahyu. Mereka hanya mengumpulkan lembarannya saja, ya. Kemudian dibukukan, ya. Kemudian dibukukan. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat itu bukan suatu kebid'ahan, ya, bukan satu kebid'ahan, apalagi dianggap bid'ah hasanah kemudian dijadikan dalil tentang adanya bid'ah hasanah. Tidak. Pengumpulan Al-Quran itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW, ya. Cuman Nabi belum menjadikan satu. Makanya Nabi itu punya pencatat wahyu, ya. Di antaranya seperti Muawiyah, Ali bin Abi Thalib, ya, Zaid bin Sabit dan lain sebagainya, ya. Jadi ketika ada wahyu turun, Al-Quran turun kepada Nabi SAW, maka Nabi memerintahkan sahabatnya yang bertugas sebagai pencatat wahyu tersebut, karena Nabi SAW kita tahu seorang yang ummi, yaitu yang tidak mengetahui baca dan tulis, ya. Maka Nabi menyuruh sahabatnya tersebut untuk menuliskannya, letakkan ayat ini di surat ini, ya. Letakkan ayat ini, surat ini, kemudian letaknya setelah surat ini dan ini, ya, seperti itu, ya. Sesuai dengan apa yang Allah SWT wahyukan, ya. Maka ketika mereka mengumpulkan, para sahabat mengumpulkan Al-Quran itu sudah ada urutannya, ya. Tinggal dikumpulkan saja. Ini surat Al-Baqarah ada di Bani ini misalnya, dihafalkan oleh sahabat ini, kemudian dikumpulkan, ya, oleh sahabat, yang finalnya yaitu dijadikan satu bacaan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Baik, itu sekilas tentang bagaimana Al-Quran ini dikumpulkan sehingga menjadi 30 juz, ya. Jadi itu semua bukan inisiatif dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, akan tapi itu berdasarkan wahyu. Mereka para sahabat hanya merapikan saja istilahnya, ya. Kalau istilah kita mungkin karek jilid istilahnya, ya. Jadi lembarannya itu terpisah-pisah tapi sudah urut. Kemudian mereka hanya mengumpulkan berdasarkan urutan yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, kemudian dijilid, ya, dibukukan, ya. Jadi tidak ada yang baru, ya, tidak ada yang baru, apalagi sampai naudzubillah mengatakan para sahabat terutama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu membuat bid'ah, ya, di dalam pengumpulan Al-Qur'an, ya. Baik. Kemudian tujuan kita mempelajari Al-Qur'an atau tafsir Al-Qur'an ini dikarenakan Al-Qur'an ini, ya, tujuan utamanya Allah SWT turunkan dan menjadi mukjizat terbesar dan terakhir, ya, sebagai seluruh penutup dari mukjizat yang Allah SWT turunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Tujuan utamanya adalah untuk diamalkan, diamalkan, ya. Dan tidak hanya cukup dibaca saja,
ya, tidak cukup dibaca saja. Walaupun Al-Qur'an di antara keistimewaannya, seorang membaca baik dia faham ataupun tidak di dalam membaca Al-Qur'an, ya, mudeng ra mudeng iso maca Qur'an, maka itu mendapatkan pahala, ya. Itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf, maka dia mendapatkan satu kebaikan dan dilipat gandakan satu kebaikan tersebut menjadi 10, ya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, terus kemudian mim lam satu, mim satu. Jadi alif lam mim itu 3 huruf, ya. Itu kalau seseorang membaca tanpa mengetahui maknanya, itu sudah memiliki keistimewaan bahwasanya dia mendapatkan pahala tersebut, yang satu kebaikan satu hurufnya dilipat gandakan 10. Adapun hadis berbeda. Hadis dengan hanya membacanya itu tidak mendapatkan pahala, ya, dalam artian satu hurufnya hadis yang dibaca itu tidak sebagaimana Al-Qur'an, ya. Ini diantara keistimewaan Al-Qur'an, ya, kalamullah. Kemudian di antara ibadah membaca, atau di samping ibadah kita di dalam Al-Qur'an yaitu dengan membacanya, maka di sana yang paling penting adalah tadabbur, kemudian al-amal, ya, mentadaburi Al-Qur'an kemudian mengamalkan Al-Qur'an. Ini tingkatan yang paling tinggi ketika seorang itu membaca, mentadaburi dan mengamalkannya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, ya. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Apakah karena dalam hati-hati mereka ada penutupnya, ya? Artinya hati mereka tertutup sehingga mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, ya. Di sini merupakan celaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, ya. Akan tapi sayangnya di zaman sekarang banyak kaum muslimin terutama berlomba-lomba untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an, membaguskan tajwidnya, tahsinnya, ya, melakukan dengan indah, akan tapi tidak mentadaburinya, sehingga hanya sampai pada puncak untuk menghafalkan Al-Qur'an, kemudian dilombakan, ya, kemudian dijadikan perlombaan-perlombaan semata, ya, hanya sampai situ saja, ya, sehingga banyak sekali, ya, atau sebagian kita dapati orang yang hafal Quran tingkah lakunya jauh dari Al-Quran itu sendiri, ya. Saya pernah lihat orang hafal Quran itu sampai saking cepatnya hafal itu sambil ngerokok, masya Allah, ya. Saya lihat sendiri itu, hafalannya kuat, ya. Itu dilombakan itu. Ada yang sampai dilombakan kemudian disawer. Ini yang kemarin viral, ya. Baca bismillah saja masya Allah bisa berapa menit itu, ya. Bahasa al-haqqah baru satu al-haqqah itu saja wah sudah sawer, jadi guyon, ya. Saking cengkoknya itu kuat, nafasnya kuat, ya. Ini sudah keluar dari jalur apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam menurunkan Al-Qur'an tersebut. Maka dari itu kita perlu untuk mempelajari Al-Qur'an ini, jangan hanya bacaannya saja. Bacaan iya, bacaan kita harus benar, ya.
kita harus sesuai dengan makharijul hurufnya, akan tapi jangan berhenti di situ, ya, jangan berhenti di situ. Tapi kita perlu mentadaburinya. Ini yang paling penting. Makanya ada seorang ulama, kalau nggak salah Fudail bin Iyad, ya, itu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Akan tapi manusia sekarang ini mereka menganggap dengan membacanya, ya, dengan hanya membacanya itu sudah mengamalkan Al-Quran, padahal belum, ya. Sehingga mereka berlomba-lomba hanya sekedar memperbagus bacaan saja, ya. Oleh karenanya kalau kita lihat para generasi salafun saleh, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang Al-Quran itu pertama kali turun atas mereka dan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan mereka pertama kali, ya, mereka tidak langsung hafal Al-Quran itu, ya. Ada riwayat mengatakan Umar bin Khattab itu hafal surah Al-Baqarah itu butuh beberapa tahun untuk menghafalkan Al-Baqarah. Bayangkan kalau anak kita mungkin ya sekali duduk bisa, ya, satu hari dites surah Al-Baqarah, bahkan ada yang beberapa bulan 30 juz, ya. Kita juga seperti itu, ya, nggak sampai bertahun-tahun, paling beberapa bulan, ya. Umar bin Khattab manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar, ya, dari pengikut Rasulullah SAW, ya, itu butuh beberapa tahun. Kenapa? Karena Umar bin Khattab ketika menghafal, beliau tidak akan pernah beranjak ke ayat selanjutnya kecuali sudah dia faham betul apa makna dari ayat tersebut, kemudian dia amalkan, ya, kemudian dia amalkan. Dan itu terjadi dan dilakukan oleh seluruh para sahabat. Para sahabat itu mereka mengatakan kami, ya, menghafal Al-Quran dari Nabi SAW 10 ayat, ya, 10 ayat, kemudian kami hafal. Setelah itu kami tadaburi maknanya, ya, maksudnya apa, tafsirnya bagaimana, talaki langsung kepada Rasulullah SAW, kemudian mengamalkan. Kalau belum sampai pengamalan, mereka belum tambah, ya. Jadi setiap 10 ayat tadabur, kemudian dihafalkan, kemudian diamalkan, ya. Kalau belum sampai diamalkan, maka mereka nggak akan nambah, ya. Mereka nggak akan nambah. Itu mereka generasi terbaik, ya. Taib. Maka dari itu ketika kita sekarang ini mungkin memiliki anak sudah hafidhah, ini belum berarti bukan berarti tugas kita selesai. Wah, sudah, anak kita sudah soleh, sudah solehah. Belum selesai. Bahkan disinilah awal kita mendidik anak kita, ya. Kenapa? Kita punya tugas berat, ya. Kita punya tanggung jawab berat. Anak kita harus mentadaburi apa yang sudah dihafalnya ke jenjang berikutnya dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Itu baru memiliki anak yang sukses dan menjadi anak yang soleh, solehah, ya. Kalau hanya sekedar wah ini dipondokkan berapa bulan sudah hafal, alhamdulillah, iya, alhamdulillah, kita puji Allah SWT atas nikmat tersebut. Tapi bukan berhenti di situ, ya. Karena betapa banyak sekarang ini orang tua ketika mendapati anaknya sudah hafidhah, bungah, ya. Wah, rumangsa itu mahkota sumbeneng hari kiamat. Padahal dalam hadis tersebut mahkota yang akan diberikan adalah kepada orang tua yang anaknya itu hafal Quran dan dia mengamalkan. Tidak hanya sekedar hafalan, ya, tidak hanya sekedar hafalan. Makanya ketika di zaman tabi'in, di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, kemudian ada beberapa utusan dari daerah kaum muslimin yang sudah
ditaklukkan kemudian menjadi kekuasaan kaum muslimin, mereka memberikan kabar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya di belakang saya alhamdulillah banyak generasi muda yang sudah hafal Al-Qur'an cepat, ya, dalam hitungan hari atau bulan, ya. Maka ketika itu di samping Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas yang masih muda waktu itu, masih belasan, ya, masih belasan tahun, tapi sudah menjadi dewan fatwanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, saya khawatir kalau ini terjadi, ya. Artinya ketika mendengar ada orang yang cepat hafal Quran, Ibnu Abbas justru tidak menunjukkan senangnya. Kenapa? Karena kalau cepat hafal nanti biasanya akan sekedar jadi kebanggaan. Terus kemudian banyak salah faham terhadap Al-Quran, karena banyak yang dia hafal ditadaburinya cara Jawane wis kowowoken, ya. Ngafal 30 juz nadaburine kepontal-pontal. Akhirnya salah faham. Ketika terjadi salah faham, akhirnya terbanyaklah perselisihan, kata Ibnu Abbas, ya. Ketika sudah terjadi perselisihan, terjadilah pembunuhan, saling berperang satu sama lain. Dan ini memang terjadi. Dan itulah yang dikhawatirkan hibrul ummah ini, yaitu Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir yang didoakan Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas ini dalam masalah agama dan ajarilah tentang tafsir Al-Qur'an, ya. Maka ketika kita mendapati anak kita sudah menghafal Al-Qur'an, alhamdulillah. Tapi ingat, tugas kita belum selesai, bahkan baru dimulai, ya, baru dimulai, agar supaya anak kita itu betul-betul bisa mentadaburi apa yang telah dihafalnya dan bisa mengamalkannya, ya. Termasuk kita juga, ya. Kalau kita sekarang mungkin sudah terlanjur umur, hafalan kita hanya sekedar juz amma, maka kita berusaha untuk mempelajari tafsirnya agar supaya kita lebih khusyuk lagi dalam kita membaca. Jangan hanya sambil lalu. Makanya di antara kekhusyukan seorang membaca Al-Qur'an itu adalah di antara sebabnya dia mengetahui makna dan juga tafsirnya. Makanya orang yang baca begitu saja tanpa tahu maknanya dengan orang yang tahu terjemahannya saja itu akan beda. Itu akan beda. Nanti orang yang tahu terjemahannya dengan orang yang tahu maknanya atau tafsirnya secara ringkas itu juga akan beda lagi. Lebih kekhusyuannya akan lebih tinggi orang yang tahu tafsirnya secara ringkas. Nanti orang yang tahu tafsirnya secara ringkas dengan yang tahu tafsirnya secara detail, ya, itu juga akan lain lagi. Makanya para ulama itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu para ulama dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka faham tafsir Al-Qur'an yang merupakan kalamullah, ya, yang merupakan sebaik-baik kalam di dunia ini, ya. Mereka faham betul sehingga kita dapati ketika mereka membaca Al-Qur'an, ya, ketika mereka hanya membaca Al-Fatihah saja itu Masya Allah, ya, mereka bisa nangis terseduh-seduh, ya. Dan ini sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika membaca Al-Fatihah nangis, ya, nangis. Makanya ketika Abu Bakar disuruh gantikan Rasulullah SAW oleh Rasulullah SAW sendiri, maka sebagian sahabat sedikit apa ya istilahnya usul, ya, atau sedikit protes. Jangan Abu Bakar itu suka nangis, ya. Kalau baca Al-Fatihah saja nangis, nanti ngimami bagaimana? Padahal zaman dulu itu kalau pemimpin ya imam, ya. Kalau pemimpin ya imam, ya. Maka
itu tidak menyurutkan Rasulullah SAW untuk menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai penggantinya. Malah justru disitulah letak kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dipilih menjadi pengganti beliau alaihi salatu wassalam, karena rasa takutnya yang melebihi dari sahabat-sahabat yang lainnya dan keimanannya yang tinggi, ya. Baik. Kemudian di sini muqaddimah tidak akan saya baca karena ini muqaddimah tadi sudah saya sampaikan secara ringkas tadi tentang latar belakang pembukuan dari tafsir Juz Amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ini. Baik. Kemudian kita lanjutkan langsung pada tafsir yang pertama dari surah yang pertama, dan ini sebenarnya Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini beliau memulai tafsir Juz Amma dari surah Al-Fatihah yang sebenarnya ini tidak masuk pada Juz Amma, ya. Akan tapi Al-Fatihah itu masuk pada juz pertama. Tapi kenapa beliau membawakan ini juga di awal-awal di pembahasan tafsir Juz Amma ini? Karena ini berkaitan dengan apa yang menjadi rukun dalam sholat, yaitu seseorang tidak sah sholatnya kecuali harus membaca Al-Fatihah, ya. Dan ini beliau bawakan terlebih dahulu tafsir tentang surah Al-Fatihah, ya, agar kita bisa memahami dengan baik, ya, apa yang kita baca setiap harinya, minimalnya 17 rakaat tersebut, yaitu salat 5 waktu. Baik, beliau memulai tafsir surah Al-Fatihah. Tafsir surah Al-Fatihah. Suratul Fatihah sumiyat bidzalika li'annahu uftutiha bihal Qur'an al-Karim wa qad qil innaha awwalu suratin nazalat kamilatan. Surah Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah dikarenakan Al-Quranul Karim dibuka dengan surah tersebut. Makanya itu masuk pada surah juz pertama sebelum surah Al-Baqarah, ya. Waqad qil, dan dikatakan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah awal surah yang turun secara sempurna. Jadi awal kali surah yang turun secara sempurna adalah Al-Fatihah, ya. Adapun surah Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu turun tapi tidak semuanya. Turun pertama kali tapi hanya beberapa ayat saja, yaitu ketika mengangkat Nabi kita Muhammad SAW menjadi nabi, ya, menjadi nabi. Itu yang pertama kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Tapi tidak utuh satu surat, ya. Adapun Al-Fatihah ini turun satu surat lengkap, ya, dari mulai alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, ya, lengkap. Seperti surah An-Nasr itu surah lengkap yang turun di akhir, ya, yaitu ketika haji wada, ya, idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir, itu satu surah lengkap yang turun terakhir di masa hidup Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Adapun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, itu ayat yang turun terakhir dari ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah, ya. Baik, hadhihi surah
qala ulama innaha tashtamilu ala mujmali ma'ani al-Qur'an fi tauhid wal ahkam wal jaza wa turuqi bani Adam wa ghairi dhalik. Walidzalika sumiyat ummul Qur'an wal marja' li syai' yusamma umman. Dan surah ini kata para ulama, surah Al-Fatihah, bahwasanya surah Al-Fatihah mencakup secara global makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran secara keseluruhan. Jadi globalnya makna dalam Al-Quran semuanya itu sudah tercakup dalam Al-Fatihah. Masalah tauhid, kemudian masalah hukum-hukum itu masuk di situ. Misalnya masalah tauhid, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Ini tauhid, menetapkan satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi dan dimintai pertolongan. Kemudian al-ahkam, hukum-hukum juga. Ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita minta jalannya orang-orang, minta jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan juga bukan jalanan orang yang tersesat. Di situ terkandung hukum. Artinya hukum-hukum bagaimana kita mengetahui jalannya orang-orang yang dimurkai tersebut, orang yang sesat, agar supaya kita tidak serupa dengan mereka. Maka hukum tasyabuh, menyerupai orang-orang yang dimurkai nggak boleh, karena kita sudah meminta kepada Allah jalan lurus, yaitu jalan yang tidak dilalui oleh orang-orang yang dimurkai, bukan jalan yang dilalui oleh orang-orang yang dimurkai. Berarti ada hukum-hukum di situ tentang menyerupai satu kaum, wal jaza, dan terkandung juga balasan, makanya di situ ada Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, berarti memang ada hari pembalasan, adapun rinciannya itu ada di ayat-ayat yang lainnya atau surah-surah yang lainnya. Wa turuqi bani Adam, dan juga jalan-jalan anak Adam yang harus ditempuh, seperti tadi jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dijelaskan dalam surah An-Nisa, yaitu jalannya para nabi, kemudian siddiqin, kemudian para syuhada dan sholihin, wa ghairi dzalik, dan juga yang lainnya, Walidzalika sumiyat ummul Qur'an. Oleh karena itu Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Artinya globalnya isi Al-Quran itu ada pada Al-Fatihah. Dan dinamakan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kenapa? Karena marja, yaitu tempat kembali sumber dari segala sesuatu, itu dinamakan dinamakan induk atau ibu, makanya manusia itu kembalinya kepada ibu, artinya keluarnya lewat seorang ibu, makanya perempuan yang melahirkan, generasi-generasi manusia itu dinama yaitu ibu, Wa hadhihi surah laha mumayyizat tatamayyazu biha an ghairiha, minha annaha ruknun fi shalawat allati hiya afdalu arkanil Islam ba'da syahadatain. Fala salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dan surah ini, surah Al-Fatihah ini memiliki keistimewaan yang melebihi keistimewaannya tersebut dari surah-surah yang lainnya, Di antaranya keistimewaan Al-Fatihah
adalah bahwasanya surah Al-Fatihah ini adalah rukun, ya, dari solat, merupakan rukun solat, ya. Dan ini rukun yang paling utama. Allati hiya afdal arkanil Islam, yang solat ini merupakan rukun-rukun Islam yang paling afdol, ya. Rukun Islam yang paling afdol di antara rukun-rukun Islam yang ada. Rukun Islam kita tahu bahwasanya rukun Islam itu ada 5, dan yang paling afdol setelah syahadatain adalah solat, ya, yaitu solat. Yang pertama 2 kalimat syahadat, kemudian solat, ya, kemudian zakat, kemudian saum. Ada yang saum dulu kemudian zakat, ya, dalam riwayat. Kemudian yang kelima haji, atau dimasukkan pula oleh para ulama umroh, ya, haji atau umroh bagi yang mampu, ya. Taib. Fala sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, maka tidak ada solat, artinya solatnya tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, ya, dengan membaca Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab, yaitu Al-Fatihah tadi, ya, surah Al-Fatihah. Ini tentunya bagi yang sudah mampu, ya, sudah mampu. Tapi kalau misalnya mu'alaf, baru masuk Islam, ya, kemudian dia sudah mendapatkan kewajiban sholat tapi belum menghafalnya, maka dia semampunya, ya, dia bisanya takbir, bisanya baca subhanallah dibaca, ya, sekadar seseorang membaca Al-Fatihah lamanya, diulang-ulang terus. Itu bagi seorang mu'alaf yang memang belum menghafal Al-Fatihah. Tapi kalau dia sudah masuk Islam lama, sudah bisa membaca Al-Fatihah, kalau Al-Fatihah tidak dibaca, maka sholatnya batal, baik dia lupa ataupun tidak, ya, apalagi sengaja, ya. Kalau dia lupa tetap batal sholatnya, ya, sholatnya tidak sah, ya. Karena ini termasuk keistimewaan Al-Fatihah, merupakan di antara rukun dalam sholat, ya. Rukun dalam sholat karena dia menjadi bagian di dalam sholat, ya. Beda kalau syarat. Kalau syarat itu di luar sholat, harus dipenuhi dulu sebelum sholat syaratnya, seperti wudu, ya. Maka itu di luar sholat. Sebelum sholat harus dipenuhi, menghadap kiblat itu sebelum sholat. Tapi kalau rukun itu sesuatu yang ada di dalam sholat, ya. Taib. Wa minha annaha ruqyah, dan di antara keistimewaan Al-Fatihah bahwasanya Al-Fatihah ini merupakan ruqyah, atau kalau bahasa Jawa jambi-jambi, ya, bisa dijadikan obat atau jambi-jambi. Idza quri'a min biha 'alal marid syufiya biidznillah, apabila dibacakan dengannya, yaitu dengan Al-Fatihah tadi, kepada orang yang sakit, maka syufiya biidznillah, insyaallah akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil ladzi qara'a 'alal ladzi fabari'a, ya, faqala wa ma yudrika annaha ruqyah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan kepada sahabatnya, salah seorang sahabat yang membacakan Al-Fatihah ini kepada kepala suku, seorang kepala suku yang dia singgahi di tempat tersebut yang tersengat kalajengking, ya. Dan biasanya kalau sengatan kalajengking itu membuat meriang, ya. Maka ketika itu dibacakan oleh seorang sahabat, yang itu kisahnya ringkasnya, seorang sahabat ini dalam perjalanan kemudian singgah di satu desa, kemudian minta dijamu, tapi nggak mau, ya, minta dijamu, karena memang haknya seorang yang bertamu, ya, disinggah di satu tempat, maka dia boleh untuk meminta jamuan kepada penduduk setempat, ya. Maka penduduk setempat enggak mau jamu,
Maka kemudian sekelompok sahabat ini duduk-duduk di pinggiran desa tersebut, ya, istirahat. Kemudian tidak selang beberapa lama, maka ada utusan dari dari penduduk setempat tersebut yang mengabarkan bahwasanya kepala sukunya sedang sakit tersengat kalajengking. Maka kemudian bertanya, apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati? Maka salah seorang sahabat mengatakan, saya akan coba, ya. Maka kemudian salah seorang sahabat ini mengatakan dengan syarat harus memberikan seekor atau beberapa ekor kambing, ya. Dan ini di antara bolehnya mengambil upah, ya, di dalam membacakan atau memberikan pelajaran Al-Quran, ya. Kemudian dibacakan Al-Fatihah dan alhamdulillah biidznillah sembuh, ya, sembuh, ya. Sehingga dapatlah beberapa ekor kambing atau seekor kambing. Dan kemudian mereka ragu ketika ingin makan kambing tersebut, mau disembelih dimakan, mereka ragu, wah oleh pura iki, ya, macake Al-Qur'an Al-Fatihah kok njaluk upah, ya. Maka kemudian kita tanya dulu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan dengan wa ma yudrika anna ruqyah, ya, tahukah kalian bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, berikan aku juga bagiannya, karena Rasulullah merasa juga yang mengajarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya. Jadi Rasulullah juga minta bagian, ya, waktu itu minta bagian dari kambing yang diberikan tersebut, ya. Dan menyatakan bahwasanya benar apa yang dilakukan oleh sahabatnya tersebut. Dan Al-Fatihah itu menjadi ruqyah, artinya menjadi jambi-jambi untuk pengobatan, ya, dibacakan kemudian bisa ditiupkan ke yang sakit, ya. Baik, sedikit lagi. Wa qad ibtada'a ba'dun nasi al-yawm fi hadhihi surah bid'atan. Dan sungguh sebagian manusia pada hari ini telah melakukan kebid'ahan berkaitan dengan surah Al-Fatihah ini. Apa itu bid'ahnya? Fasaru yakhtimuna bihad du'a, yaitu mereka menjadikan Al-Fatihah ini sebagai penutup doa, ya, penutup doa, ya. Seperti apa? Misalnya di majelis, ya, kita tutup majelis kita kemudian dengan ucapan alhamdulillah Al-Fatihah, ya. Ini satu hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, ya. Dan kita tahu Al-Fatihah itu disyariatkan yaitu untuk bacaan ketika sholat, atau itu digunakan untuk ruqyah, ya, untuk ruqyah, bukan untuk menutup majelis, ya, bukan untuk menutup majelis. Lah eleke apa? Wah eleke ra nek contone, ya, eleke ra nek contone. Ora kok Al-Fatihah iku sing elek, ya. Tapi eleke iki sing mbok lakoni kuwi kok ora nek contone. Kalau seandainya Al-Fatihah itu bisa atau diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya untuk menutup majelis, maka sudah dilakukan. Karena Al-Fatihah itu memang istimewa, surah yang istimewa. Tapi keistimewaan Al-Fatihah itu bukan berarti kita mereka-reka sendiri penggunaannya, ya, mereka-reka sendiri penggunaannya. Mau apa-apa kemudian mau doa Al-Fatihah, ada orang mati Al-Fatihah, ya, itu tidak pas, ya, tidak pas, ya. Ketika Hamzah meninggal, Rasulullah mendengar meninggalnya Hamzah, saking sedihnya beliau enggak mengatakan Al-Fatihah li Hamzah, ya, enggak, ya.
istrinya meninggal, ya, kemudian pamannya, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib yang dicintai meninggal, tidak dibacakan Al-Fatihah, ya. Atau apalagi sebagai penutup dari doa, ya. Wa yabtadi'una biha al-khutab wa yaqra'unaha 'inda ba'dil munasabat. Dan sebagian mereka memulai dengan Al-Fatihah, khutbah-khutbahnya, dan membacanya ketika pada pertemuan-pertemuan tertentu. Ya, sering kan kalau mau kajian kita bacakan Al-Fatihah dulu, ya. Maka ini tidak tepat, ya, tidak tepat. Ya, sekali lagi bukan Al-Fatihahnya, bukan surah Al-Fatihahnya, tapi cara penggunaan pembacaan Al-Fatihah itu yang tidak tepat, yang tidak pas, ya. Makanya dalam Islam itu di samping Allah SWT menurunkan wahyu, maka Allah SWT juga memberikan tuntunan bagaimana mengamalkannya, ya. Coba kalau seandainya Allah SWT itu menurunkan wahyu begitu saja tanpa memberikan tuntunan pengamalannya, pasti sudah buyar semuanya, ya. Penggunaannya mesti sendiri-sendiri. Kalau seandainya penggunaan dari pengamalan dari wahyu yang Allah turunkan itu Allah serahkan kepada setiap individu manusia, maka nggak ada gunanya Allah mengutus Rasulullah SAW. Maka di antara peran besar penting Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT, diangkat menjadi nabi dan rasul, itu untuk menuntun manusia dalam rangka mengamalkan wahyu, ya, dalam rangka mengamalkan wahyu. Kalau enggak nanti ya masing-masing akan mengamal sendiri-sendiri, ya, sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Baik. Wa hadza ghalat, dan ini adalah suatu kesalahan. Tajiduhu mathalan idza da'a. Engkau mendapati misalnya ada seorang yang berdoa, tsumma da'a qala liman haulahu, kemudian berdoa dan berkata kepada orang yang di sekitarnya Al-Fatihah. Ya. Ini dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Dan ini menunjukkan bid'ah ini tidak hanya di Indonesia, ya. Bid'ah ini juga di Arab Saudi juga ada, ya. Jangan dikira Arab Saudi itu kemudian 100% terbebas dari kebid'ahan, enggak, ya. Tetap yang namanya sebaik-baik tempat pun tetap ada kejelekan, ya. Jangankan sekarang, di zaman Nabi SAW saja ada, ya. Karena yang namanya adanya kebaikan mesti di situ akan ada kejelekan. Cuman dominannya itu yang mana? Di zaman Nabi orang berzina ada, orang minum khamr sahabatnya sebagian juga ada, ya. Kejelekan tetap ada, tapi dominannya adalah kebaikan, ya. Makanya jangan dibayangkan kalau nanti wah ini kalau tegak nanti apa istilahnya pemerintahan Islam wes mesti ranek maksiat. Ora mungkin. Di zaman Nabi ada aja, ya, pasti ada. Akan tapi yang dominan itu yang bagaimana? Kalau dominannya baik, ya itulah yang menjadi barometer satu kebaikan, ya. Tapi kalau dominannya jelek, nah itu yang harus diwaspadai dan harus diperbaiki. Tapi kalau ingin menjadikan 100% baik, itu tidak mungkin, ya. Di tempat yang sebaik-baik tempat saja masih ada kejelekannya. Bahkan ketika tempat tersebut sebaik-baik tempat dan dihuni oleh manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW dan juga para pendukungnya, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, itu masih tetap ada kejelekan, ya. Taib, yakni iqra'ul Fatihah, yaitu dengan
ucapan Al-Fatihah tadi yang dimaksud adalah bacalah Al-Fatihah. Wa ba'dun nas, dan sebagian manusia, yabtadi'u biha fi khutabihi, yaitu menjadikan permulaan dalam khutbahnya dengan membaca Al-Fatihah, ya, membaca Al-Fatihah. Adapun yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika khutbah itu mesti beliau dengan mengucapkan innal hamdalillah dan seterusnya sebagaimana yang saya baca, ya. Dan itu terus dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam sampai wafat. Makanya ada yang mengatakan khutbahnya Nabi itu monoton. Iya, memang monoton seperti itu. Itu menunjukkan memang pilihan Nabi alaihi salatu wasallam, pilihan yang terbaik. Walaupun tetap boleh dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lain, pujian-pujian, ya. Tapi kalau ingin mencontoh plek sesuai dengan Nabi alaihi salatu wasallam, maka menggunakan innal hamdalillah dan seterusnya, ya. Dan itu lebih afdal dan lebih utama, walaupun tidak menutup kemungkinan dengan yang lainnya, ya. Au fi ahwalihi, atau pada sebagian keadaan-keadaan tertentu bacakan Al-Fatihah. Wa hadza aidan ghalat, dan ini juga kesalahan. Li'anna al-ibadat mabnaha ala tauqif wal ittiba, dikarenakan ibadah-ibadah itu dibangun di atas tauqif, yaitu tauqifiyah, artinya sudah ditentukan tata caranya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalimat la ilaha illallah, Allah juga menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara mengamalkan la ilaha illallah, ya. Tidak sembarangan, tidak setiap kemudian kalimat la ilaha illallah digunakan, ya. Sehingga sekarang ini muncul orang mati tahlilan, ya. Terus kemudian apalagi yang lainnya, ya, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang benar, kalimat yang bagus, tapi penggunaannya tidak sesuai, ya, tidak sesuai penggunaannya. Kalau Rasulullah mengatakan seseorang itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara mutlak, ya kita mutlak dimanapun, tidak masalah, ya. Ketika kita naik kendaraan, ketika kita berpergian, ketika kita duduk zikir, ucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, nggak ada masalah, ya. Tapi jangan pernah khususkan. Kalau memang dimutlakan jangan dikhususkan, ya. Yang tidak ada contohnya malah dilaksanakan, ya. Rasulullah SAW ketika kematian istrinya, pamannya, sahabat-sahabatnya yang dicintai, tidak ada tahlilan dan lain sebagainya, ya, peringatan-peringatan tersebut, ya. Tapi sekarang malah dilaksanakan, ya. Tapi ketika di tempat-tempat yang mutlak harus kita ucapkan, ya, untuk mengisi waktu, naik motor, naik mobil, kita zikir la ilaha illallah, malah dengaran musik, ya, ngrungokke dagelan, ya. Ini kan malah terbalik-balik. Yang tidak dicontohkan kita ucapkan di situ, tapi yang dicontohkan secara mutlak untuk kita ucapkan di keseharian kita malah kita ganti dengan hal-hal yang lain, ya, yang bahkan itu bersifat dosa, ya. Nasallallahu salamatal afiyah. Maka ibadah itu dibangun di atas tauqifiyah, yaitu sudah ditentukan tata caranya, dan juga ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Insyaallah kita pada pertemuan yang akan datang kita masuk tafsir dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.